gelandang Manchester United, Sofyan Amrabat, bisa kembali ke klub induknya, Fiorentina, musim panas mendatang, jika Erik ten Hag memutuskan untuk tidak menjadikan pinjamannya permanen. Kontrak Sofyan Amrabat dengan Fiorentina otomatis akan diperpanjang 1 tahun berikutnya, jika Manchester United memutuskan untuk tidak mempermanenkan peminjamannya pada musim panas mendatang. Outlet Italia Il Tirreno mengungkapkan pada bulan September bahwa setelah Manchester United menolak untuk memasukkan kewajiban untuk membeli Amrabat selama negosiasi yang panjang, Fiorentina menutup diri dengan memasukkan klausul yang akan membuat kontrak Amrabat diperpanjang secara otomatis jika dia kembali ke Florence. Berita ini akan menjadi pukulan telak bagi Amrabat, yang mengakui sesaat setelah menandatangani kontrak di Old Trafford, bahwa bergabung dengan United adalah impian masa kecilnya. Kemunculan Kobbie Mainoo tampaknya berdampak besar pada pemikiran United, dengan Ten Hag berkata tentang Mainoo bahwa ketika Anda cukup baik, Anda sudah cukup tua dan dia membuktikannya. Dia adalah pemain yang benar-benar bisa menyakiti lawan. Manchester United dilaporkan sedang mengincar kesepakatan pinjaman untuk striker Galatasaray dan ex-Inter Milan, Mauro Icardi di bursa transfer Januari. Striker Argentina ex-penyerang Paris Saint-Germain ini pun terbuka dengan gagasan untuk bergabung dengan raksasa Liga Inggris. Untuk Januari ketiga berturut-turut, Manchester United mungkin terpaksa mendatangkan penyerang tengah berpengalaman dengan kontrak jangka pendek. Dan meskipun hal ini sekali lagi memberi fakta kesalahan manajemen keuangan mereka di bawah kepemimpinan keluarga Glazer, potensi kedatangan Mauro Icardi tentu akan disambut dengan lebih banyak kegembiraan daripada penandatanganan Wout Weghorst dan Odion Ighalo. Salah satu finisher terbaik di era modern, Icardi telah mencetak 17 gol dalam 25 pertandingan untuk Galatasaray musim ini saja. Salah satunya terjadi saat melawan tim Erik ten Hag. Pemain internasional Argentina itu mencetak gol dalam kemenangan 3-2 Liga Champions pada bulan Oktober di Old Trafford. Di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, Icardi juga punya sisa minyak yang banyak di tangki. Dan meskipun akan ada keraguan mengenai usianya, fans berharap kembali ke zaman ketika pemburu gol sejati berpatroli di area penalti. Icardi juga menawarkan kekejaman, yang bisa dibilang belum ada satupun pemain di skuad United saat ini yang bisa menandinginya. Secara total, Icardi telah mencetak 41 gol dalam 50 pertandingan sejak bergabung dengan Galatasaray dengan nilai sekitar 8,5 juta pound sterling pada tahun 2022. Diyakini bahwa dia juga tertarik untuk bergabung dengan United setahun yang lalu. Dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya jika Ten Hag berhasil menjual Anthony Martial. Selain Icardi, Serhou Guirassy dari Stuttgart, dan mantan penyerang Chelsea dari RB Leipzig, Timo Werner, juga didekati tim rekrutmen MU. Erik ten Hag diperkirakan akan memiliki lini tengah United yang lebih lengkap untuk dipilih pada akhir bulan ini, setelah memasukkan Tom Huddlestone ke dalam pelatihan tim utama. Christian Eriksen akan kembali ke skuad Manchester United untuk pertama kalinya dalam 6 minggu melawan West Ham pada hari Sabtu. Eriksen kembali berlatih tim minggu ini setelah mengalami cedera lutut saat menang 1-0 melawan Luton Town pada 11 November. United sudah sangat terkuras di lini tengah sehingga veteran Tom Huddlestone, pemain pelatih U23 United, direkrut untuk latihan tim utama pada hari Senin. Para pemain United yang menjadi starter melawan Liverpool dengan hasil imbang tanpa gol pada hari Minggu menjalani sesi pemulihan. Sehingga Sofyan Amrabat, Kobbie Mainoo dan Scott McTominay absen dalam sesi tersebut. United akan memiliki lini tengah yang lebih penuh dalam beberapa minggu mendatang,
karena Casemiro telah meningkatkan pemulihannya dari masalah hamstring. Pemain Brasil itu telah melewatkan 10 pertandingan terakhir. Mason Mount masih dalam masa pemulihan dari cedera betisnya dan belum melanjutkan latihan di luar ruangan. Diogo Dalot diskors untuk pertandingan tandang di West Ham setelah kartu merahnya di Anfield, tetapi Bruno Fernandes kembali dari larangan 1 pertandingan. Harry Maguire akan absen, sementara Tyrell Malacia masih absen hingga awal tahun depan. Manchester United menjadi klub Liga Inggris pertama yang merespons perkembangan terkini terkait Liga Super Eropa. Pada hari Kamis, Pengadilan Eropa memihak ESL, mengumumkan bahwa FIFA dan UEFA melanggar hukum kompetisi dengan mencegah pembentukan turnamen tersebut. A22 Sports Management, perusahaan di luar proyek tersebut, yang mengumumkan rencana kompetisi 64 tim dalam siaran langsung. United awalnya adalah salah satu dari 6 klub Liga Premier yang menjadi bagian dari Liga Super sebelum rencana tersebut dibatalkan pada tahun 2021 karena reaksi keras dari penggemar. Dan klub dengan cepat menjauhkan diri dari keterlibatan apapun kali ini. Sebuah pernyataan yang diposting di situs resmi klub berbunyi, Manchester United tetap berkomitmen penuh untuk berpartisipasi dalam kompetisi UEFA dan menjalin kerjasama positif dengan UEFA, Liga Premier, dan sesama klub melalui ECA untuk kelanjutan pengembangan sepak bola Eropa. Barcelona dan Real Madrid adalah 2 kekuatan pendorong besar di balik rencana menghidupkan kembali ESL, tetapi rekan mereka dari Spanyol, Atletico Madrid, mengecam rencana tersebut. Sama seperti United, mereka juga mengeluarkan pernyataan tegas dan menegaskan bahwa mereka sangat menentang ESL. Dalam presentasinya, Bernd Reichart, CEO A22 Sports Management, menyampaikan rencana ESL untuk menciptakan kompetisi terbaik sekaligus menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih berkelanjutan. Format yang diusulkan adalah 64 tim untuk berpartisipasi dalam 3 divisi bernama Bintang, Emas, dan Biru. Liga Bintang dan Liga Emas masing-masing memiliki 16 klub, dengan Liga Biru, liga terbawah memiliki 32 perwakilan. Situs web perusahaan menyatakan bahwa klub akan memainkan setidaknya 14 pertandingan per tahun dan akan berlangsung pada pertengahan pekan. Tidak akan ada anggota tetap dan klub masih bebas mengambil bagian dalam kompetisi domestik, dengan kemungkinan degradasi dan promosi. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United sepenuhnya mendukung Rasmus Højlund, meskipun awal karirnya yang buruk di Liga Premier. Pemain berusia 20 tahun ini telah menjadi salah satu penyerang muda paling berbakat di Eropa, dan banyak orang mengharapkan dia untuk tampil cemerlang di Old Trafford. Namun, ia tidak mencetak gol dan tidak memberikan assist dalam 13 pertandingan Premier League musim ini, yang merupakan sebuah pencapaian yang mengejutkan bagi seorang pemain dengan harga yang sama dengan dirinya. Højlund, bagaimanapun, berhasil mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan penyisihan grup Liga Champions. Erik ten Hag mengakui bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat positif. Dan orang-orang di Manchester United rupanya merujuk pada rekor yang sama, untuk membenarkan mengapa mereka mendukungnya untuk sukses. Tidak pernah mudah bagi pemain manapun, apalagi pemain berusia 20 tahun, untuk datang ke Premier League dan mulai bekerja, terutama di tim yang kesulitan mencetak gol. Dan meskipun dia belum mencetak gol atau memberikan assist di Premier League, ada beberapa tanda positifnya. Pergerakan pemain Denmark ini sangat bagus dan dia berada dalam beberapa posisi berbahaya. Dia juga sulit untuk dihadapi dan menyebabkan banyak masalah bagi bek di dalam dan di sekitar kotak penalti. Gelandang dan pemain sayap Manchester United perlu memberi makan Højlund lebih banyak di pertandingan mendatang. Begitu dia mendapatkan layanan yang lebih baik, yakinlah dia akan mulai mencetak gol.
Mantan bek Manchester United, Daley Blind, bermain seperti Paolo Maldini bersama Girona. Sementara orang-orang sinis tampaknya bertekad untuk mengubah kisah dongeng Girona menjadi kisah yang agak suram, menyoroti hubungan antara klub papan atas Eropa dan Manchester City. Ada rasa romantis yang tak terbantahkan tentang kemunculan mereka yang menakjubkan sebagai penantang gelar sejati. Ada nuansa Leicester City tentang cara Girona menggemparkan La Liga. Sebuah skuad yang melakukan pembelian murah dan memainkan sepak bola terbaik dalam karir mereka. Ambil contoh Daley Blind. Seorang bek berusia 33 tahun menandatangani kontrak dengan status bebas transfer selama musim panas setelah hanya tampil 5 kali selama periode yang terlupakan di Bayern Munich. Blind tampak seperti Paolo Maldini yang prima di belakang. Blind, yang dijual Man United seharga 14 juta pound setelah 4 musim di Old Trafford, telah membungkam mereka yang merasa waktunya di level teratas telah berakhir. Bek tengah veteran ini tidak hanya merupakan pembelian murah terbaik di musim 2023-2024, tetapi juga merupakan pilar utama dalam rencana permainan taktis Michel. Girona menggerakkan bola dari belakang ke depan dengan kecepatan tinggi, namun dengan tipu muslihat dan kemahiran. Girona unggul 9 poin dari Barcelona di La Liga. Mereka bermain dari belakang namun bermain cepat, mirip seperti gaya main yang dikembangkan Erik ten Hag. Begitu mereka mendapatkan bola, 3 bek bermain di lini tengah. Dan, sejak saat itu, sepak bola mengalir bebas dan menarik. Girona telah memenangkan 14 dari 17 pertandingan La Liga mereka musim ini. Mereka unggul 9 poin dari Atletico Madrid dan tim Barcelona.